Pernah nggak sih lo lagi asik-asik scroll, terus tiba-tiba muncul video yang aneh banget? Ceritanya nggak jelas, lucunya juga nggak seberapa. Bahkan kadang bikin kita mikir, ini apaan sih? Tapi yang bikin heran, kita nggak langsung skip. Kita tontonin, malah kadang sampai habis. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tenang, lo nggak sendirian kok. Karena hari ini kita akan bongkar rahasianya. Kenapa konten yang kelihatannya absurd, nggak masuk akal, bahkan kadang kelihatan bodoh, justru bisa viral dan ditonton jutaan orang. Ini semua ada penjelasan psikologisnya lo. Penasaran kan? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Konten absurd itu apaan sih? Mungkin lu mikir konten absurd itu cuma sekadar aneh, isinya orang ngelakuin hal-hal nggak jelas. Tapi sebenarnya, ini lebih dalam dari itu. Konten absurd itu adalah soal nggak sesuai ekspektasi. Coba deh, lu buka YouTube atau TikTok, apa yang lu harapkan? Biasanya kan lu cari informasi, atau hiburan kayak komedi, atau mungkin cerita yang bisa bikin baper. Kita semua punya ekspektasi itu, tapi konten absurd datang dengan satu misi yang beda banget, nggak ngasih apa-apa dari semua itu. Beneran, konten absurd itu seringkali nggak punya pesan yang jelas. Lu nonton sampai akhir, tapi nggak ada kesimpulan. Lu nungguin punchline komedinya, tapi nggak ada lucunya. Kadang, bahkan nggak ada ending sama sekali. Ceritanya ngegantung gitu aja. Bikin lu mikir, ini maksudnya apaan sih? Dan justru disitulah masalahnya. Atau mungkin, disitulah kekuatannya. Saat semua konten lain berlomba-lomba ngasih kita sesuatu informasi, tawa, emosi konten absurd justru hadir dengan kekosongan. Tapi kekosongan ini yang anehnya malah bikin kita tertarik. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita suka nonton sesuatu yang secara teknis nggak ada gunanya? Aneh kan? Mari kita bedah lebih dalam. Ini bukan cuma soal video iseng. Ada psikologi di baliknya. Bayangin, otak kita itu mesin pencari pola. Dari pagi sampai malam, kita selalu mencoba memahami dunia di sekitar kita, mencari makna di setiap kejadian. Nah, konten absurd datang dan merusak semua pola itu. Dia menyajikan sesuatu yang nggak masuk akal, yang nggak bisa kita proses dengan cara biasa. Ini mirip kayak seni surrealisme. Lukisan Salvador Dal dengan jam meleleh itu kan nggak ada logikanya. Tapi justru karena itu, kita jadi penasaran. Kita dipaksa untuk berhenti berpikir secara logis dan mulai merasa. Konten absurd melakukan hal yang sama di dunia digital. Ia menantang cara kita mengonsumsi media. Daripada cuma jadi penonton pasif yang menerima informasi, kita jadi aktif bertanya, kenapa ini ada? Apa artinya? Dan jawaban dari pertanyaan itu seringkali, nggak ada, dan itu nggak apa-apa. Justru karena nggak ada jawaban pasti, setiap orang bisa punya interpretasi sendiri. Ada yang lihat sebagai komedi, ada yang lihat sebagai kritik sosial, ada juga yang lihat cuma sebagai keisengan orang gabut. Kekuatan konten absurd itu terletak pada kemampuannya untuk membebaskan kita dari ekspektasi. Di dunia yang serba serius dan penuh tuntutan, nonton video orang masak batu di atas wajan bisa jadi pelarian yang anehnya, menenangkan. Jadi, lain kali lo lihat konten aneh, jangan langsung di-skip. Coba deh tonton sampai habis, mungkin lu bakal nemuin sesuatu yang gak terduga, atau mungkin gak nemuin apa-apa sama sekali, dan itulah intinya. Mari kita mulai dengan contoh pertama, konten loop yang super aneh. Lo pasti pernah lihat kan, animasi sederhana yang muter-muter terus, atau gerakan aneh yang diulang-ulang tanpa henti, diiringi sama musik yang itu-itu aja. Kalau lo coba cari artinya, jujur, jawabannya mungkin nggak ada artinya, tapi coba lihat jumlah views-nya, jutaan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di otak kita. Otak manusia itu secara alami nggak suka sama sesuatu yang nggak jelas atau nggak selesai. Jadi, pas lo nonton video loop itu, otak lo otomatis bertanya-tanya, tunggu dulu, ini maksudnya apa ya? Apa ada pesan tersembunyi? Dan sebelum lo sadar, lo udah nonton video itu berulang-ulang, mencoba memecahkan teka-teki yang sebenarnya nggak ada. Itulah jebakannya, rasa penasaran yang nggak kunjung terjawab. Selanjutnya, contoh kedua yang lagi naik daun, Live NPC. Ini fenomena baru yang luar biasa aneh. Ada orang yang melakukan siaran langsung, tapi mereka berperilaku kayak karakter non-pemain di dalam game. Mereka bergerak kaku, ngomong dengan suara robot, dan cuma bereaksi kalau ada penonton yang ngasih saweran atau gift virtual.
Setiap gift punya pemicu reaksi yang berbeda. Mungkin lo pernah dengar suara-suara kayak yes 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 atau ice cream soget diulang-ulang. Kedengarannya konyol banget kan? Emang, tapi di balik kekonyolan itu, ada psikologi yang kuat. Penonton merasa punya kontrol penuh. Lo klik tombol, dia bereaksi. Lo kirim stiker, dia bergerak sesuai perintah. Sensasi punya kendali atas orang lain, bahkan dalam bentuk digital yang konyol ini, memberikan suntikan dopamine instan ke otak penonton. Ini kayak main game, tapi pakai manusia sungguhan. Nah, yang terakhir ini mungkin yang paling absurd dari semuanya, konten nggak ngapa-ngapain. Sesuai namanya, kreatornya beneran nggak ngelakuin apa-apa yang berarti. Cuma duduk diam selama berjam-jam, atau makan pelan-pelan, atau bahkan cuma melototin kamera tanpa ekspresi. Anehnya, konten kayak gini bisa viral banget. Yang bikin viral justru bukan aksinya, tapi ketiadaan aksinya itu sendiri. Penonton jadi penasaran, ini orang ngapain sih? Kok bisa tahan diam gitu? Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan akhirnya, mereka nonton terus, menunggu sesuatu yang mungkin gak akan pernah terjadi. Di dunia yang serba cepat dan penuh stimulasi, melihat seseorang gak melakukan apa-apa jadi tontonan yang aneh tapi menenangkan. Konten ini jadi semacam antitesis dari semua konten heboh di luar sana, dan justru itulah yang membuatnya menonjol dan menarik perhatian. Jadi, dari konten loop yang bikin penasaran, live and pitch yang ngasih sensasi kontrol, sampai video nggak ngapa-ngapain yang anehnya menenangkan, dunia konten absurd ini emang nggak ada habisnya. Semua ini membuktikan satu hal, di era digital, nggak perlu ide yang rumit buat jadi viral. Kadang, ide yang paling aneh, paling sederhana, dan paling nggak masuk akal justru yang paling berhasil menangkap perhatian kita. Mungkin lain kali kalau lo nemu konten aneh, lo nggak akan cuma bingung, tapi juga bisa sedikit menganalisis kenapa itu bisa laku keras. Kira-kira, konten absurd apa lagi yang pernah lo temuin? Coba deh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.